Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Khairunisa, guru pendidikan agama Islam di SMP IT Putra Cendekia, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500120062. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan menggunakan materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun di kelas 7. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sekarang coba siapa yang jadi ketua kelasnya di sini? Saya, Bu. Oke, boleh maju ke depan untuk pimpin doa ya. Istaid dua filisan. Ihtiram bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Oke, setelah kita berdoa, mari kita pembiasaan untuk membacakan surah pendek. Boleh? 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Oke, ada yang hari ini tidak hadir? Oke, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ahmad Fadila, Hadir, Bu. Desi, Hadir, Bu. Ririn, Hadir, Bu. Salman. Hadir, Bu. Oke, sudah Ibu absen, saatnya kita periksa kerapihan terlebih dahulu. Kelasnya, coba dilihat-lihat kolomnya. Sudah bersih? Sesudahnya, coba lihat kembali kerapihan diri kalian. Sudah siap untuk belajar? Oke, baik. Kalau sudah semuanya, sekarang saatnya kita Ibu mau tahu dulu,
Kemarin kita minggu lalu sudah mempelajari apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa ya? Tentang iman kepada malaikat, Bu. Iman kepada malaikat. Oke, untuk seluruhnya masih ingat nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui? Masih. Mari kita sebutkan bersama-sama. 1, 2, 3. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan dipimpin. Oke, silahkan duduk kembali. Kali ini kita akan memasuki materi pembelajaran yaitu menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Silahkan boleh dibuka terlebih dahulu bukunya masing-masing. Sudah semuanya? Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat memahami bahwa menghindari ghibah dan melaksanakan dan menumbuhkan sikap tabayun adalah cara menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Yang kedua, dapat membedakan dengan benar antara ghibah, fitnah, dan ghibah dengan kritik yang membangun di media sosial. Dan yang ketiga, kalian mampu bersikap kritis dan selektif dalam menerima serta menyebarkan informasi melalui proses tabayun. Oke, boleh dilihat terlebih dahulu gambar apa di sini. Boleh saling berpendapat satu sama lain. Bisa memberikan pendapat? Saya, Bu. Oke, yang pertama ada apa? Yang pertama itu ghibah. Ghibah. Yang kedua, coba. Saya, Bu. Ya. Gambar tersebut menunjukkan penggunjingan. Penggunjingan. Yang ketiga, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Membicarakan orang lain. Membicarakan orang lain. Dan coba ada lagi yang mau berkomentar dengan foto ini? Ya, boleh. Yang pasti membicarakan keburukan orang Ya, lain. betul. Karena di sini bisa dilihat gambarnya itu sedang membicarakan orang lain dan orang lainnya itu ada di belakangnya. Pasti yang dibicarakan tentang keburukannya. Oke, masuk ke materi hari ini yang pertama yaitu ghibah. Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan kejelekan atau aib orang lain. Apabila diketahui, maka dia tidak menyukainya. Contohnya seperti tadi yang ada di gambar. Ya, ini juga salah satu contoh gambar penggunjingan. Jika benar menjadi ghibah, jika salah menjadi fitnah. Dan yang ini adalah ghibah itu adalah salah satu menggunjing, mengolok-olok, mengejek, mencari-cari, membicarakan aib seseorang muslim, ibarat ia sedang memakan daging saudaranya yang telah mati. Islam melarang umatnya untuk ghibah. Ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Ini sudah dijelaskan dalam surat
Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Boleh dilihat gambarnya sangat mengerikan. Jadi sebagai umat Islam yang baik, sebaik-baiknya kita tidak boleh membicarakan orang lain. Kita tidak boleh saling membicarakan karena itu sudah dilarang oleh agama. Salah satunya adalah seperti memakan daging saudaranya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Oke. Boleh kita ice breaking terlebih dahulu? Boleh. Ya, di sini Ibu sudah memberikan contoh nyanyian. Nyanyiannya itu nadanya seperti nada tamasya. Ada yang tahu? Tahu. Boleh kita nyanyikan bersama-sama? 1, 2, 3. Jangan lupa bergibah, dosamu akan bertambah, namamu akan rusak. Bila yaumil qiyamah, ibarat makan bangkai saudaramu sendiri. Kita pembawa masalah. Kita bikin hidup susah. Makasih. Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Penyebab dari ghibah yang pertama pasti membicarakan orang lain dengan mengangkat derajat sendiri. Jadi, yang namanya berghibah itu merasa dirinya paling benar sendiri. Yang kedua, di sini ada sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Dia iri kalau orang-orang sukses. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, ada sebab amarah yang tidak terkendali. Dan yang terakhir, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Ini adalah penyebab ghibah. Mungkin di sini ada yang pernah merasakan? Pernah pasti. Sebagai manusia kita pasti punya yang namanya permasalahan hidup. Pasti ada hal yang kita tidak sengaja. Salah satunya adalah ghibah. Oke, dilanjut, ini ada cara menghindari ghibah. Boleh saya minta kalian untuk membacakan? Yuk, silahkan, ada yang membacakan? Saya, Bu. Ya. Yang pertama, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, terus yang kedua. Saya, Bu. Ya. Menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang-orang yang menggunjing saudaranya. Ya, terus yang ketiga. Ya. Berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan Ya. selalu berusaha memperbaikinya. Lanjut yang keempat. Saya, Ibu. Ya, boleh. Yang nomor 4, menjaga lisan. Ya, lanjut. Saya, Bu. Ya, Yang nomor 5, berpikir positif. berpikir positif. Saya Bu, Ya, memohon perlindungan kepada Allah SWT dengan berdoa. ya. Ini ada cara menghindari ghibah. Menghindari ghibah itu banyak caranya. Salah satunya adalah kalian harus menjaga lisan, menjaga pemikiran agar selalu berpositif dan tidak boleh yang namanya untuk berpikiran negatif terhadap orang-orang lainnya. Dan yang pastinya kalian harus berkumpul dengan orang-orang soleh. Lanjut dari pengertian cara menghindari ghibah, mari kita sama-sama menonton video pendek terkait apa itu ghibah, lalu berikan pendapat yang kalian ketahui dari gambar tersebut ya. Siap, Bu. Udah tahu nggak gosip terbaru? Weh, cakep-cakep, apaan sih? Kamu tahu kan si Caca? Dengar-dengar dia suka ketemuan sama cowok, boy. OMG banget sih, sekali lupa gue gak salah lihat kemarin dia diantarin cowok ke sekolah, coy. Nah, kan, valid info yang gue dapetin. Kok gitu ya, Caca? Kayaknya sih Alin, tadi banyak cowoknya. Dari El.
Weh, pada gila nih. Bagus, bagus. Kalau manusia macam ini. Padahal nih ya, dia pernah bilang gak mau pacaran, coy. Lanjut terus. Makin banyak loh temanku di neraka nanti. Sok suci banget ya, Caca. Gitu. Terus gitu dong. Dosa tak tercontoh lah ini. Manusia-manusia macam mereka nih. Tak sadar loh kalau mereka yang daging saudaranya sendiri. Oke. Bisa berikan pendapat dari apa yang sudah ditayangkan? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, boleh. Setan menyukai orang-orang yang fitnah dan gibah, Bu. Betul, setan sangat menyukai orang-orang yang bergibah, apalagi membicarakan orang-orang yang termasuk dekat dengannya. Ayo, lanjut. Saya, Bu. Ya. Kita harus mencari kebenaran tentang informasi yang kita dapatkan dan Nah. jangan langsung percaya. Oke, sampai sini sudah mengerti tentang pengertian gibah? Sudah tahu contoh-contoh gibah? Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, boleh kita ice breaking terlebih dahulu. Tahu semua yang namanya tepuk semangat? Kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, baik. Materi selanjutnya tentang tabayun. Pengertian tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap yang tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tadi sudah kita lihat tayangan tentang pengertian gibah, dan salah satunya tadi Boy berpendapat bahwa kita harus tahu dulu beritanya. Jangan kita langsung mengartikan bahwa berita itu valid tanpa kita tahu buktinya. Salah satu dari gibah harus adanya tabayun, mencari informasi, mencari kejelasan, dan akhirnya mengetahui kejelasan dan kebenaran suatu berita. Agama memberikan perintah agar manusia dapat meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik. Hal ini dilakukan dalam rangka mewaspadainya. Ketelitian ini untuk mendorong agar tidak ada seorang pun membenarkan dan memberi keputusan yang didasarkan pada informasi orang fasik tersebut. Jadi, agama pun melarang kita untuk yang namanya untuk bisa langsung memberikan informasi tanpa adanya kejelasan. Teknik tabayun. Yang pertama, adanya sumber informasi dipastikan dengan benar terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi untuk menyampaikan informasi yang benar. Yang kedua, pastikan isi informasi berisi kebenaran. Dan yang ketiga, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Manfaat tabayun. Ada yang mau membacakan? Ya, silahkan. Saya, Bu. Ya, boleh. Nomor 1, berhati-hati dalam menerima berita. Nah, betul. Lanjut. Saya, Bu. Ya, Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. betul. Lanjut. Yang ketiga. Saya, Bu. Ya, Berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. ya, betul. Dan yang keempat. Saya, Bu. Ya, Persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. betul. Dan yang terakhir, adanya menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat ini, adanya manfaat tabayun. Jadi sebelum kita mencari berita-berita, contoh beritanya,
Kita boleh lihat video. Gue jadi komunikasi bisa besar, bikin komunikasi bisa fokus panas-panas dinamis dan budaya. Lo yang lagi pada bisa tiga, bisa komen dan berinteraksi dengan orang bisa media. Lo yang sedang menjaga toko kalian bisa menikmati konten dari kreator di Bolivia. Setiap daerah dan negara punya budaya dan etika sendiri. Kita nggak bisa tuh sama yang biasa kita sehari-hari dengan kebiasa orang di luar sana. Masalahnya, sering lupa seolah-olah semua orang yang ada di internet mengambil budaya yang sama dengan kita. Spanyol misalnya, ada budaya Siesta atau budaya Indonesia. Nah, mungkin kalau yang orang Spanyol pasti bisa kegiatan Indonesia, terus kita bilang mereka itu malas. Jangankan ada budaya, ada personal aja, kita manusia itu banyak bedanya. Untuk kecelakaan mungkin, untuk kita biasa aja, mungkin bikin orang lain di luar sana bisa makan 3 hari kan kalau banyak duitnya. Makanya perlu banyak pertimbangan juga sebelum memposting sesuatu di media kita. Itulah etiket atau etiket ke internet. Kata tulis memang harus perlu diketahui dan dibiasakan budaya yang kita di luar sehat buat berkreasi dan berkomunikasi. Jadi kalau di internet kita saling merasa nyaman sehingga media kita bisa menjadi ruang buat kita berempat. Selain itu perlu juga diperhatikan agar kita suka di media digital bersama kita sebagai hukum, aktivitas perpajakan, pornografi dan kejahatan lainnya yang jelas-jelas melanggar hukum ya tentu jangan dilakukan. Hukum di dunia nyata dan dunia maya ya sama aja. Lo hapus juga masih bisa jejak digitalnya. Jadi hati-hatilah berinternet. Yuk pahami etika di internet. Oke, baik. Dari video tersebut, tadi tentang cara kita beretika dalam menerima berita. Salah satunya, sikap, cara, dan bagaimana kita sebagai penikmat berita. Seharusnya, gibah dan tabayun ini saling berkaitan, itu adanya yang namanya kita harus beretika juga dalam mencari berita. Kita harus tabayun terlebih dahulu. Jadi, keduanya saling berkaitan satu sama lain agar terciptanya dunia ini tanpa harus adanya sikap yang tidak baik, contohnya dalam bermedia sosial. Karena bisa dilihat media sosial kalian. Jempol itu tidak bercerita, tapi dia memberikan suatu hal yang bisa negatif dan positif. Bagaimana cara kita menerima, berpikir, dan cara kita memahami suatu berita. Paham sampai sini? Ya, oke. Jika sudah paham seluruhnya, maka Ibu berikan lembar kerja untuk kalian kerjakan. Di sini sudah ada berkelompok. Nah, oke, di sini kita sudah berkelompok, maka silahkan kerjakan. Ikuti pertanyaan di sini yang namanya permasalahan tersebut. Coba kalian telaah, kalian pahami, lalu kalian berikan jawaban di kertas tersebut ya. Ya. Ini ya. Oke, sudah paham? Oke, baik, sudah semuanya? Sudah.
Jika sudah semuanya, mari presentasikan hasil apa yang kalian sudah telaah dari pertanyaan tersebut. Boleh kalian maju satu persatu untuk mempresentasikannya. Oke, silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari jawaban kami. Menurut kelompok kami, jawaban dari pertanyaan ini adalah menghindari ghibah. Penting karena ghibah adalah dosa besar yang dapat merusak hubungan antar manusia dan membuat hati menjadi kotor. Allah dan Rasul-Nya melarang ghibah karena sama saja dengan memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Sebaliknya, tabayun sangat dianjurkan agar kita tidak menuduh atau mempercayai informasi tanpa bukti. Misalnya, ketika saya mendengar teman saya dituduh mencontek, saya tidak langsung percaya. Saya bertanya langsung padanya dan ternyata itu hanyalah kesalahpahaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Yuk selanjutnya boleh kelompok kedua untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 bakal mempresentasikan tentang diskusi kami yang di lembar jawaban ini. Menurut kelompok kami, pertanyaan ini adalah seorang muslim harus menghindari ghibah karena hal itu dapat menimbulkan permusuhan, fitnah, dan perpecahan dalam masyarakat. Melaksanakan tabayun atau klarifikasi sebelum percaya pada berita adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Dalam kehidupan sehari-hari, saya pernah melihat status media sosial teman saya yang disalahartikan oleh orang lain. Sebelum saya ikut menyebarkan atau berkomentar, saya memilih bertanya langsung padanya. Ternyata maksudnya berbeda, dan akhirnya saya bisa membantu meluruskan kesalahpahaman tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok kedua. Mari kita saksikan kelompok presentasi dari kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari jawaban kami. Jadi menurut kelompok kami, jawaban dari pertanyaan ini adalah ghibah sangat dilarang karena dapat menyakiti perasaan orang lain dan merusak reputasi seseorang tanpa mereka bisa membela diri. Sedangkan tabayun adalah cara Islam mengajarkan kita untuk bersikap adil dan tidak gegabah. Dalam pengalaman saya, saat ada teman yang diduga berbicara kasar di belakang saya tidak langsung marah. Saya memilih bicara baik-baik dengannya dan ternyata itu hanya salah dengar dari orang lain. Dengan tabayun, masalah pun selesai tanpa permusuhan. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silahkan kelompok keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil jawaban.
Menurut kelompok kami, jawaban dari pertanyaan ini adalah menghindari ghibah adalah bentuk menjaga lisan dari hati dari dosa. Ghibah bisa menghancurkan kepercayaan antar teman dan menimbulkan kebencian. Dan tabayun adalah solusi untuk mencegah hal itu terjadi, yaitu dengan mencari kebenaran sebelum menyimpulkan sesuatu. Contohnya, saya pernah diberitahu bahwa guru marah karena saya tidak mengerjakan tugas, padahal saya yakin sudah mengumpulkannya. Saya pun langsung bertanya kepada guru dan ternyata tugas saya tertinggal di meja. Karena saya melakukan tabayun, kesalahpahaman itu bisa diluruskan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok keempat. Oke, baik. Sudah selesai materi hari ini. Yang pasti kalian sudah mengetahui tentang ghibah dan tabayun. Boleh saya dengar dulu. Jadi pengertian ghibah dan tabayun itu apa? Membicarakan keburukan orang lain tanpa izin. Ya, baik. Yang tabayun apa? Mencari kebenaran selalu percaya pada suatu kabar. Oke. Jadi kesimpulan materi pembelajaran menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun yaitu pentingnya menjaga lisan dari membicarakan kejelekan orang lain atau ghibah karena merusak hubungan sosial dan moral, serta pentingnya tabayun atau mencari informasi secara teliti agar tidak menyebarkan berita palsu yang dapat merugikan banyak orang. Jadi sebagai manusia wajib menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Contohnya di zaman sekarang seperti menerima masukan berita-berita, kalian harus yang namanya teliti terlebih dahulu. Pahami terlebih dahulu, baru kalian boleh terima berita tersebut dengan kejelasan terlebih dahulu. Paham semuanya? Oke, sampai sini terima kasih banyak. Jangan cepat berpuas hati tentang materi hari ini. Terus gali pengetahuan kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga keharmonisan kita. Dan jangan lupa untuk beristirahat dengan baik. Oke, boleh kita tutup dengan doa terlebih dahulu ketua kelasnya. Ista'id doa filisan. Ihtiram bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi